Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita tentang tema 4, yaitu sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat, dan KD-nya 3.2, yaitu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sini kita lihat ada gambar orang lagi meronda, ada kerja bakti, dan gotong royong. Kita akan mempelajari tentang materi interaksi sosial dalam masyarakat. Kita perhatikan ini ada kegiatan dalam rangka ulang tahun Kota Balikpapan. Ada berbagai macam masyarakat yang berkumpul untuk memperingati hari jadi Kota Balikpapan. Ini adalah salah satu bentuk atau contoh interaksi sosial dalam masyarakat. Pengertian interaksi sosial, kita lihat dulu. Interaksi adalah suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi sewaktu dua atau lebih objek yang saling mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Interaksi sosial yaitu merupakan hubungan sosial yang dinamis antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok antar kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama itu ada kontak sosial yang terdiri dari A. Kontak primer, yaitu kontak langsung. Contohnya orang berbicara, berjabat tangan, tersenyum. Yang dua, B. Sekunder, yaitu kontak tidak langsung atau melalui perantara. Contohnya lewat telepon atau HP, radio, TV, dan lain-lain. Yang kedua ada komunikasi, yaitu sebuah proses interaksi untuk berhubungan dari satu pihak ke pihak lain atau antar orang yang menyampaikan pesan dengan orang yang menerima pesan. Ada 4 ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu orang. 2. Terjadi komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. 3. Mempunyai maksud atau tujuan yang jelas. Dan yang keempat, dilaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu. Macam-macam interaksi sosial. Ada interaksi sosial individu dengan individu. Adalah interaksi ketika dua individu bertemu secara langsung dan melakukan interaksi satu sama lain, walaupun itu dalam bentuk yang sederhana, seperti saling menyapa dan tersenyum ketika berpapasan di jalan. Yang kedua, interaksi individu dan kelompok. Adalah interaksi di mana seseorang berkomunikasi dengan sekelompok orang atau lebih dari 3 orang. Contohnya, guru dengan murid-muridnya, ketua kelompok dengan anggota-anggotanya, dan lain-lain. Berikutnya, interaksi kelompok dengan kelompok adalah interaksi ketika dua kelompok yang berbeda saling bertemu dan mengadakan komunikasi. Komunikasi yang terjalin bukan lagi berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pribadi, melainkan kepentingan kelompok. Contohnya, pertandingan kasti antar kelas, diskusi antar kelompok di kelas, dan lain-lain. Interaksi sosial ada 2 macam. Yang pertama, interaksi sosial yang mengarah pada persatuan. Contohnya diskusi kelompok, gotong royong, ibadah bersama, makan bersama, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Ada juga loh. Contohnya yang mau menang sendiri, mengganggu ketertiban, tawuran, sebar berita hoaks, dan lain-lain. Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia harus melakukan interaksi sosial yang baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kali ini kita lihat berikut beberapa contoh interaksi sosial dalam masyarakat. Yang pertama nih, tolong menolong dengan orang lain, bergotong royong atau kerja bakti di lingkungan sekitar. Pernah nggak kalian? Nah, yang ketiga, kegiatan belajar di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar, tempat kursus ya.
atau tempat apa namanya ya bimbel. Yang keempat proses jual beli, kemudian musyawarah desa. Ini ada beberapa contoh interaksi antara individu, orang tua atau ibu dengan anaknya. Ini ada teman main telepon-teleponan, kemudian dokter dengan pasiennya, kemudian siapa nih? Ini pembeli dan penjual, kemudian tukang cukur dengan yang dicukur. Ini antara individu dengan kelompok, ini guru dengan murid-murid, penceramah, siapa nih? Ya Ustadz ya, dengan siapa? Jemaah. Kemudian ini pemandu wisata dengan orang-orang yang dipandu. Kemudian pelatih sepak bola dengan para pemain. Kemudian kelompok dengan kelompok. Nah, ini ada kelompok di kelas, ya. Nanti ada presentasinya di kelas, berarti ada diskusi dengan antar kelompok. Ini misalnya kerja bakti, biasanya kerja bakti kan dibagi-bagi itu, ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kemudian bersama-sama melakukan ya bersih-bersih. Ini pertandingan bola basket dua kelompok ya. Kemudian kerja bakti juga oleh para TNI dengan Kamtibnas, mungkin dengan warga juga ya. Nah, itu adalah contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami.